Ketika suatu saat Mas Dimas menginap di rumah Mbak Adele, dia tidak sungkan masuk ke kamarku malam hari bersama Mas Yoga untuk kembali mendapatkan kebutuhan pribadi mereka dariku. Malah, pernah suatu ketika ketiganya berkumpul di kamarku dan benar-benar mereka telah membuatku kehilangan tenagaku. Hingga aku lupa segalanya karena tanpa hentinya aku mendapatkannya dari ketiga saudara iparku. Kali ini ada kisah menarik nih. Perkenalkan, namaku Sinta dan usiaku 20 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kulitku kuning bersih dan aku cukup tinggi. Sejak kedua orang tuaku meninggal 3 tahun yang lalu, aku tinggal bersama Mbak Adele, yaitu kakak sulungku. Rumah orang tuaku di desa terpaksa dijual, dan uangnya kami bagi bertiga. Mbak Adele, Mbak Risa, dan aku. Waktu itu, aku masih kelas 3 SMA ketika menerima uang warisan yang tak seberapa itu. Sebagian sengaja aku simpan sebagai deposito di bank, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hariku. Aku juga membeli TV karena aku ingin punya TV sendiri di kamar tidurku. Begitu lulus, aku pergi ke puncak bersama Aldi, pacarku yang dulu sekelas denganku. Di tempat rekreasi, itulah aku ngemprut dengan Aldi. Entah bagaimana mulanya, setelah Aldi menciumku dan memberikan perhatian kepadaku, aku seperti terhipnotis dan terlena dengan segala rayuannya. Sehingga aku pun menuruti saja ketika Aldi mengajakku untuk menginap di salah satu hotel di puncak. Aku tidak bisa menolaknya. Bahkan ketika di dalam ruangan yang bersih itu, Aldi mulai kembali memberikan pengaruh dan perhatian seriusnya yang benar-benar membuatku tak berdaya dan hanya diam saja. Saat Aldi mulai melepas pakaianku satu demi satu, aku hanya bisa merasakan napasku yang semakin tak beraturan dan rasanya benar-benar di luar kendaliku. Saat tangan Aldi semakin bergerak dengan lincah ke lokasi yang sensitif, aku semakin terdiam dan hanya bisa menikmati keadaan yang semakin menggangguku. Sungguh luar biasa yang kurasakan hingga akhirnya imanku runtuh setelah tongkat Aldi berada di depan pintu rumahku yang berwarna pink serta harum. Seketika, aku menggeliat tak menentu. Tapi semuanya tidak kupikirkan terlalu lama. Karena aku benar-benar sangat menikmati suasana yang belum pernah kudapatkan. Setelah tongkat Aldi terdiam agak lama di depan pintu, kemudian Aldi mengajak tongkatnya bergerak maju dan turun naik di lokasi yang belum pernah Aldi kunjungi itu. Hal itu membuat keaslianku pecah karena terpengaruh dengan hebatnya. Keaslian yang terus kujaga hilanglah sudah. Aku terhempas tak terkendali karena hebatnya rasa yang kuperoleh saat itu. Seketika, aku kehilangan tenaga, mataku berat, dan akhirnya aku tertidur di dalam pelukan Aldi, kekasihku. Bercak noda yang kulihat membuatku gemetaran. Keaslian yang seharusnya aku persembahkan untuk suamiku, akhirnya aku berikan lebih awal kepada Aldi, pacarku, sekaligus calon suamiku kelak. Aku ingat Aldi kembali mengajakku melakukannya hingga lebih dari 3 kali pada hari itu. Aku benar-benar dibuat tak berdaya dengan kemampuannya. Tak usah memikirkan keaslian. Zaman sudah berubah, orang tidak butuh yang asli, melainkan kesetiaan. Kata Aldi setelah berhasil mengambil anugerah yang paling berharga dariku sebelum janur kuning melengkung. Aku diam, tidak menjawabnya. Hanya desakan air mataku yang akan menetes tak dapat kukendalikan. Ketika Aldi memberikan uang padaku, hampir saja aku melemparnya ke wajahnya. Tetapi Aldi keburu menciumku sehingga aku mengurungkan niatku. Aku tidak bisa marah atas sikapnya itu. Benar dugaanku, setelah peristiwa itu, Aldi tidak menampakkan batang hidungnya. Hampir 3 minggu aku menunggu. Namun tak kunjung juga kelihatan raut wajahnya. Akhirnya, aku memaksakan diri untuk datang ke rumahnya.
dan betapa terkejutnya aku ketika ibunya bilang, Aldi sudah berangkat ke Papua untuk mengadu nasib di sana, katanya. Niat hati ingin menyampaikan masalah ini kepada ibunya, bahwa aku dan Aldi telah sudah ngemprut, tetapi mulutku seolah terkunci, tidak bisa mengatakannya. Aku hanya menahan napas dan menghembuskannya dalam-dalam. Yang paling membuatku berdebar-debar adalah saat aku tidak mengalami kedatangan tamu rutinku. Aku takut. Beberapa jenis obat yang disebut orang bisa mengatasi masalahku telah kuminum, namun hasilnya tetap nihil, dan aku tetap terlambat. Aku semakin takut. Apalagi aku harus segera pergi dari rumah karena rumah kami sudah terjual. Kepalaku semakin terasa pusing, sangat pusing. Karena aku belum siap menerima aib ini. Bulan kedua, aku lewati dengan mengurung diri di kamar di rumah Mbak Adel, kakak sulungku. Di rumah ini, aku tinggal bersama suaminya, Mas Ferdi, dan anak tunggalnya Nita yang masih balita. Selain itu, ada pula Mas Yoga, adik Mas Ferdi, yang hingga kini masih hidup membujang. Sebulan di rumah Mbak Adel, aku sudah tidak bisa menyembunyikan diriku lagi. Ketika Mbak Adel tidur, aku mengutarakan permasalahanku ini kepada Mas Ferdi, dengan harapan suami Mbak Adel itu bisa memberikan jalan keluar terbaik bagiku. Besok kamu ikut aku, kita harus menyelesaikannya. Jangan sampai semua orang tahu tentang aib ini, kata Mas Ferdi. Apalagi Adel, dia tidak boleh tahu musibah ini, tambahnya. Baik mas, aku mengerti, jawabku sedikit gemetaran. Kamu masih punya simpanan uang? Tanya Mas Ferdi. Masih, tapi tidak banyak, sahutku. Besok kita ambil kekurangannya, aku yang tanggung, kata Mas Ferdi. Keesokan harinya, aku dibawa ke dokter yang ada di tengah kota. Di tempat yang tidak terlalu luas itu, permasalahan dan aibku akan dihilangkan. Siapkan saja uang sekitar 10 juta, kata dokter yang akan merawatku kepada Mas Ferdi. Aku kaget saat dokter menyebutkan uang selumayan itu. Dan itu belum termasuk biaya kamar, biaya perawatan, dan obat-obatan yang juga harus ditebus. Aku memandangi Mas Ferdi untuk mengetahui ucapan dokter. Nanti malam ya dok, ini kami membawa uang 7 juta untuk melengkapi seluruh biayanya. Dan nanti saya akan ambil uang di ATM, kata Mas Ferdi kepada dokter sembari melirikku. Aku merasa sangat lega karena dibantu oleh kakak iparku. Aku punya harapan untuk kuliah kembali agar menjadi orang sukses. Setelah aku menyerahkan uang kepada Mas Ferdi, dalam waktu 10 menit, aku sudah tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, aku telah berada di ruangan yang sama sekali tidak aku kenal. Tidak lama kemudian, seorang perawat datang menghampiriku. Jangan bergerak dulu ya mbak, kata perawat itu yang kira-kira berusia 38 tahun. Kemudian, dia menyeka keringatku dan tubuhku dengan baju putih. Tak lama berselang, Mas Ferdi datang dan membawa buah-buahan untukku. Aku tersenyum kepadanya, dan Mas Ferdi pun membalas senyumku. Dia mengusap rambutku lalu menciumnya. Suster, meski kami melakukan ini, tetapi kami ingin tetap menikah, kata Mas Ferdi dengan lemah. Kami hanya merasa belum siap saja, lanjutnya. Saya ingin Santi menjadi istri keduaku, kata Mas Ferdi kepada perawat itu tanpa meminta persetujuanku. Karena aku pura-pura menjadi kekasih gelapnya, sehari kemudian aku pulang. Tetapi tidak diizinkan untuk pulang ke rumah Mbak Adel oleh Mas Ferdi. Aku justru dibawanya ke kosan. Kamu masih kelihatan pucat. Jangan pulang dulu. Kamu tidur di sini sekitar 3-4 hari dulu, nanti baru pulang. Lagi pula, Mas Ferdi sudah bilang ke Mbak Adel bahwa kamu balik ke kampung untuk keperluan menjenguk saudara, kata Mas Ferdi. Aku pun mengikuti saran kakak iparku itu. Hari-hari pertama, Mas Ferdi bersikap sopan kepadaku. Dia sangat mengasihiku.
Namun, pada hari kedua, Mas Ferdi mulai berubah. Setelah berbaring di sebelahku, Mas Ferdi secara mengejutkan memintaku untuk memperhatikan tongkatnya. Aku gak mampu, Sinta. Tolong kamu bantu aku agar kepalaku tidak pusing, pinta Mas Ferdi tiba-tiba. Tapi Mas, ini kan gak bener, jawabku mencoba menghindar. Kakakmu sedang halangan. Sudah lebih seminggu aku gak dapat jatah. Kamu gak kasihan sama aku. Begitu kata Mas Ferdi. Ingin rasanya aku menolak. Tetapi bagaimana lagi, Mas Ferdi telah begitu baik kepadaku. Kupikir tidak ada salahnya kalau aku membantunya sekali ini saja. Selain itu, aku juga ingin membalas kebaikan-kebaikan Mas Ferdi. Dengan malu-malu, aku melakukan apa yang dimintanya. Kulihat tongkat Mas Ferdi masih tertidur. Posturnya lumayan besar dan panjang. Lalu, aku mulai memberikan perhatian pada tongkat Mas Ferdi dengan sabar dan sekalem mungkin. Sedikit demi sedikit, aku mulai melihat hasilnya. Tongkat Mas Ferdi perlahan mulai berubah dan menunjukkan jati dirinya. Tanganku merasakan dia mulai bergerak-gerak, hingga akhirnya tidak bisa bergerak lagi, karena sudah dalam kondisi yang sesungguhnya. Aku terkejut ketika melihatnya. Saat aku berhenti memberikan perhatian padanya, sungguh sangat gagah tongkat milik Mas Ferdi. Kulihat dia memejamkan matanya karena usahaku. Bahkan, aku semakin berani memberikan perhatian pada tongkatnya itu. Kini, aku tidak kalem lagi. Dan terakhir, aku mulai memberikan kejutan. Hal itu membuat Mas Ferdi menggelepar keenakan. Kulihat Mas Ferdi kadang-kadang mengeluh sambil memanggilku. Santi, kamu ternyata pandai juga, komentar Mas Ferdi dengan terbata. Sampai akhirnya, Mas Ferdi bersuara dengan lantang. Aku rasakan tongkatnya berubah. Kulihat kepala kini memerah dan bergerak-gerak dengan serius. Mas Ferdi memejamkan matanya. Dia menggigil seolah ada sesuatu yang amat luar biasa dirasakannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku melihat tongkat Mas Ferdi menangis. Air matanya mengalir deras, banyak sekali, dan seiring dengan itu, Mas Ferdi gemetaran. Akhirnya, dia terdiam 1000 bahasa dengan napas yang berat. Namun, kulihat wajah Mas Ferdi tersenyum bahagia. Kemudian, aku bangkit lalu memberikan sedikit pijatan, hingga akhirnya Mas Ferdi tertidur dengan damainya. Di hari ketiga, aku kembali dihadapkan dengan pilihan yang dilema. Aku benar-benar tidak mampu untuk menjawab tidak atas permintaan Mas Ferdi, kakak iparku itu. Sore itu, setelah mandi, aku duduk di depan cermin. Ketika aku sedang merias diri, tiba-tiba Mas Ferdi memelukku dari belakang, lalu mencium leherku. Seketika, aku merasakan sensasi yang luar biasa. Santi, boleh kan aku minta bantuan kamu lagi? Tanya Mas Ferdi sambil terus menggangguku. Tapi Mas, kasihan Mbak Adel kalau terus seperti ini, jawabku mencoba menolaknya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau membantuku, maka masalah yang kemarin akan aku beritahukan kepada Mbak Adel, jawab Mas Ferdi dengan serius. Aku benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sulit. Maka, aku pun hanya bisa menuruti keinginannya. Semalaman itu, aku harus membantu Mas Ferdi hingga lebih dari 1 kali. Sejak saat itu, aku semakin tidak punya keberanian untuk menolak keinginan Mas Ferdi untuk mendapatkan kebutuhan pribadinya dariku yang sudah tidak asli. Karena jalanku memang jarang sekali dilewati. Perbuatannya itu tidak hanya dilakukan di kosan saja, tetapi sudah mulai berani dilakukan di rumah Mbak Kadel. Hampir setiap tengah malam menjelang pukul 2.00 dini hari, Mas Ferdi selalu datang mengendap-endap menemuiku dan mengetuk kamar tidurku untuk meminta perhatianku. Karena aku takut suatu waktu akan ketahuan akibat Mas Ferdi yang selalu menutup pintuku, maka aku setiap tidur tidak pernah menutup pintu kamarku dengan benar. Yang membuatku semakin tertekan adalah pada suatu hari,
aku serasa tertindih sesuatu. Ketika aku membuka mata, alangkah kagetnya aku karena yang melakukan itu adalah Mas Yoga, adik Mas Ferdi. Aku bingung dengan keadaan itu. Ingin aku berteriak, tetapi Mas Yoga segera bersikap dengan membungkamku, sambil berkata, "Santi, kamu tidak perlu bersuara. Jika tidak, saya akan melaporkan perselingkuhan kamu dengan Mas Ferdi kepada Mbak Adele," kata Mas Yoga. Sungguh, aku semakin tidak mengerti dengan apa yang kualami. "Mengapa Mas Yoga tega terhadapku?" Jawabku dengan sedikit tertahan karena tangannya. "Aku telah mengetahui kejadian itu sejak minggu lalu. Dan apa salahnya jika kamu memberikannya juga kepadaku?" kata Mas Yoga. Yang membuatku tak punya pilihan lain, akhirnya aku mengalah demi harga diriku. Terpaksa, aku harus mengorbankan diriku hingga hampir setiap hari aku harus membantu dua pria di rumah Mbak Adele antara pukul 00.00 sampai pukul 1.30 dini hari. Aku tidak mengobrol biasa dengan Mas Yoga, dan antara pukul 3 pagi sampai pukul 4 pagi, aku harus berbincang tak biasa dengan Mas Ferdi, hingga aku merasa lelah. Aku sangat lelah sekali karena aku benar-benar telah menjadi duta antara kedua saudara iparku. Bahkan, menurutku, Mas Yoga adalah orang yang paling tidak berperasaan karena pada akhirnya Mas Yoga lah yang menceritakan perselingkuhan kami kepada Mas Dimas yang tinggal di luar kota. Ketika suatu saat Mas Dimas menginap di rumah Mbak Adele, dia tidak sungkan masuk ke kamarku malam hari bersama Mas Yoga untuk kembali mendapatkan kebutuhan pribadi mereka dariku. Malah, pernah suatu ketika, ketiganya berkumpul di kamarku, dan benar-benar mereka telah membuatku kehilangan tenagaku. Hingga aku lupa segalanya karena tanpa hentinya aku mendapatkannya dari ketiga saudara iparku. Peristiwa itu telah mengubah hidupku. Suatu ketika, Mbak Adele datang ke kamarku, dan celakanya Mbak Adele menemukan celana dalam suaminya yang berwarna hitam di kamarku. Aku sangat yakin Mbak Adele mengetahui kalau suaminya sering menemuiku. Mbak Adele hanya diam saja, lalu dia melemparkannya ke wajahku. Sejak itulah Mbak Adele jarang mengajakku bicara. Ketika aku ceritakan itu kepada Mas Ferdi, di luar dugaan, dia malah berkata, "Sinta, Mbak Adele sering ogah-ogahan. Pernah aku sampaikan kalau aku punya pacar seorang janda muda, dia diam saja," kata Mas Ferdi. Aku terjenuh, napasku terasa berhenti di tenggorokanku. Kasihan Mbak Adele, tetapi siapa yang menaruh rasa belas kasihan kepadaku? Ucapku dalam hati, aku telah mengorbankan diriku pada ketiga saudara iparku. Ingin rasanya aku minggat dari rumah Mbak Adele, tetapi kemana aku harus menetap? Pikiranku semakin kalut. Aku tidak ingin menjadi seorang wanita yang tidak baik, dan aku sudah tidak memiliki uang pula untuk menyambung hidup. Aku pergi dari rumah Mbak Adele, sampai akhirnya, sedikit demi sedikit, aku berani menghindar dari mereka. Namun, hingga kini, aku masih harus tetap tinggal bersama mereka, meski harus menyimpan luka. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.